hidup ini harus ada pegangan. Nah, pegangan Buddha Dharma inilah yang membuat kita ini tidak terkaget-kaget. Kenapa demikian? Tadi disampaikan bahwa, nah itu anak tumbuh menjadi dewasa ini karena ada melihat satu kemajuan. Nah ini penurunan kan orang tua yang harusnya ingat jadi lupa, makannya yang biasanya banyak sekarang jadi sedikit, ya kan, jalannya yang biasanya bisa cepat harus pakai kursi roda, ya kan, nah harus sabar segala macam ini. Nah ini semua adalah fenomena yang harus kita hadapi. Semangat pagi, namo Sang Hyang Adi Budaya, namo budaya. Namo budaya. Seneng banget hari ini Pak Amin mampir lagi di podcast kami Like of Wisdom. Setelah berapa purnama ya Pak? Udah tahun lalu lah ya. minimal setahun ada mungkin. Oh iya, awal tahun ini Pak bisa berjumpa, ya ampun bahagia sekali. Cici sering buka Facebook nggak? Sering. Sekarang tuh apa aja bisa diupload ya. Baru-baru ini Ci, saya juga belum lama ini melihat postingan terbaru Pak Amin. Ya nggak terbaru sih, yang lalu lah ya Pak, ada postingan beliau sedang berjalan-jalan dengan keluarga. Jalan-jalan dengan mama ya Pak? Betul. Kemana itu Pak? Terakhir itu saya bawa mama saya ke Semarang. Waktu Semarang. itu menghadiri resmian wihara yang ada di Gunung Pati. Oh, Gunung Tempatnya Pati. Bante Kemacaru, Ketua Umum Sanghatu Indonesia. Jadi saya menyempatkan diri bahwa ada jadwal itu, saya bawa mama saya melalui jalur darat. Darat itu lewat pakai mobil. Pakai mobil? Ya, Bawa mobil? Ya. Jadi sempat menginap 1 hari di Cirebon supaya mama saya nggak terlalu capek. Jadi menginap 1 hari di Cirebon, kemudian besoknya baru kita ke Semarang. Kan ya lumayan ya Pak, 6 jaman kayaknya deh. Iya Pak. Ya, kalau kita terus dari Jakarta Semarang ya 6-7 jam gitu. Tapi kita karena jalan santai. Transit dulu lah ya. Transit dulu ya. Ya, transit dulu di Cirebon. Ya, biar mama sudah tua, tidak terlalu bisa menikmati perjalanan itu, tapi minimal karena memang satu karma baik, mama saya itu ingatannya memang tidak terlalu baik, cuma kesadarannya masih sangat baik sehingga dia bisa mengikuti jalan-jalan gitu, lihat kiri, lihat kanan, mengamati dan tahan duduk gitu, jadi bisa membawa dia jalan-jalan. Wis, mantap. Jadi hadir di acara organisasi dilakukan sembari membawa orang tua juga ya Pak? Ya, betul. Jadi sambil menyelam minum air. Tapi airnya jangan kebanyakan Pak. Jadi Pak, berarti dalam hal ini menurut Bapak, ini kan salah satu cara berbakti kepada orang tua ya Pak ya? Betul. Ini udah Bapak terapkan dari dulu atau baru-baru ini sih Pak? Satu momen yang sangat penting sekali adalah karena mungkin sebagai intermezzo dulu, papa saya meninggal sejak saya 11 tahun. Jadi yang membesarkan saya itu adalah mama saya, yang setiap hari pagi jam 8 sudah harus ke toko, balik ke rumah jam 9 malam. Sebenarnya kami bertiga ini, saya dengan adik saya sama cici saya, itu tumbuh dengan cukup tidak mudah karena berangkat sendiri gitu. Maksudnya di rumah kita harus bagaimana mencari kehidupan ini dengan masing-masing lah, dengan pola masing-masing. Nah, titik yang saya ingin cerita ini adalah pada saat saya kuliah di Jogja. Walaupun saya sekolahnya dari SD sampai SMA ini belajar agama Buddha, tadi ada hanya secara teoritis saja. Oh, secara teori lah ya Pak ya. Nah, betul-betul saya mendalami dengan baik pada saat saya di Yogyakarta sebagai seorang mahasiswa, dan di situ ini saya banyak mendapatkan pencerahan insight bahwa orang tua lah yang paling pertama ini harus kita perhatikan dan kita sayang gitu ya.
Nah, disitulah saya merasakan bahwa bakti kepada orang tua ini sangat penting. Nah, di situ sih diajarkan itu ada satu pandita senior kita ini mengajarkan bagaimana, pernah dia nanya ini, pernah kita namaskara sama orang tua kita, mama atau papa. Hari Ibu aja nggak kalau ingat. Nah, itu mendapatkan satu insight itu. Setiap hari dia datang ke wihara, namaskara sama patung Buddha, respect sama bodhisattva segala macam. Tapi orang tua di rumah ini kita belum pernah praktekkan. Dan saya juga mengikuti Pak Baja pada saat saya semester mungkin 5 atau 6 Pak Baja di Lampung, dan saya mendapatkan insight yang bagus mengenai ajaran Buddha ini. Nah, di situ mulai terus dipraktekkan bagaimana menghargai orang tua, menyayangi orang tua, bakti sama orang tua, terutama mama saya gitu. Pak, mohon maaf agak sensitif. Berarti setelah usia Bapak 11 tahun, Papa meninggal, setelah itu Mama single parent. Iya, betul. Single parent ini sangat tidak mudah, dan harus berjuang karena hidup ini memang tidak mudah, keras. Makanya orang bijaksana mengatakan ini lebih bagus kita keras pada diri sendiri daripada nanti lingkungan itu keras kepada kita. Biar mentalnya terlatih juga gitu. Iya juga ya, benar. Kadang kita mentalnya gampang meleleh nih Pak, karena mungkin saya pengen tahu juga nih ya Pak Amin ya. Jadi kalau pada saat itu istilahnya kan lagi merintis lah ya Pak Amin ya. Nah itu pandangan tentang mama, tentang berbakti kepada mama itu memang timbul niatnya setelah mendapat pencerahan itu ya. Nah itu udah tekad di situ, nanti tunggu sukses dulu atau gimana gitu? Ya, saya pikir sih itu untuk berbakti sama orang tua ini tidak perlu harus menunggu sukses dulu. Ya, karena sukses tidak sukses ini, sukses itu adalah satu proses ya, dan kita tidak tahu kapan itu sukses yang betul-betul sukses itu kan. Ya, sebenarnya sukses itu kan sama seperti bahagia ini ya, sebenarnya simple gitu kan, asalkan kita tidak terlalu sampai harus tergantung ataupun tidak memiliki penghasilan sama sekali gitu ya. Asalkan kita sudah ada itu ya, bisa kita dan terutama bakti sama orang tua ini nggak harus menunggu, karena perjalanan hidup kita nggak tahu sampai kapan kan. Hari ini kita masih sehat-sehat, belum tentu besok kita masih bisa sehat ini. Nah, bakti sama orang tua ini memang harus dilakukan sepanjang hidup kita ada. Dan yang paling penting pesan saya itu adalah selagi orang tua masih ada, kita harus betul-betul menunjukkan perhatian kita, sayang kita, hormat kita, bakti kita ini. Jangan tunggu sampai beliau sudah tidak ada, baru kita sibuk tanya bagaimana Bante, bagaimana Suhu untuk bisa membalas jasa-jasa orang tua. Apakah nanti ulambana saya harus Dana Sekian, ya Pak ya. Ya, datang ke wihara, baca parita 1 bulan, baca mengenai dicangcing ataupun supra mengenai dari apa namanya. Tunggu pelimpahan jasa dulu lah ya. Jadi pelimpahan jasa dan lain sebagainya itu setiap hari namaskara di tempat leluhur gitu. Itu manfaatnya sih ada, tetapi menurut saya itu sudah tidak maksimal. Maksimal itu pada saat beliau ada. Nah, ini harus kita betul-betul memberikan perhatian kepada mereka gitu. Berarti yang terpenting adalah saat ini gitu ya Pak. Bagaimana saat ini? Selagi masih beliau ada, ya bisa mungkin punya orang tua yang masih bisa jalan, bisa makan. Ya, perhatian ini orang tua ini, saya kan sebagai orang tua dari 3 anak ini tahu bahwa anak-anak kita sebagai orang tua ini perhatian sama anak kita, rajin belajar, kemudian menjadi anak yang baik, itu sudah memberikan kontribusi yang baik. Orang tua akan bahagia. Kalau kita mungkin belum secara materi belum bisa memberikan kepada orang tua, satu yang paling penting itu adalah kita sebagai anak itu jangan membuat risau orang tua kita, jangan membuat worry bahasa Inggrisnya ini kepada orang tua kita. Nah, kita ini karena orang tua ini 24 jam kalau dia masih belum tidur gitu, dia selalu
mengingat anaknya, memperhatikan anaknya, apalagi anaknya cewek ya, pulang kok jam 10 malam, pulang sama temannya di mana gitu segala macam ini. Suka deg-degan ya Pak ya? Ya, jadi perhatian orang tua ini, nah sebagai anak ini bagaimana kita ini jangan membuat orang tua risau, terutama pergaulan, jangan sampai kita terlibat hal-hal yang negatif. Karena kita sayang sama orang tua, bakti sama orang tua, yang paling dasar itu, paling prinsipal itu adalah sebelum kita tunjukkan dalam bentuk action ini, kita harus menjadi anak yang baik. Anak yang baik, tugas dan tanggung jawab anak ini harus dilakukan dengan baik. Kalau kita masih sebagai seorang pelajar, seorang masih sekolah ini, sekolah dengan baik dan benar gitu, ya kan? Nah, kalau kita sudah mulai memasuki sebagai seorang profesional ataupun sebagai seorang pengusaha, nah, kita punya jadilah orang yang baik dan yang benar, dan kita berkeluarga pun, karena orang tua ini melihat anaknya berkeluarga ini juga selalu khawatir apakah keluarganya ini akur-akur saja nggak, jangan nanti suami sama istri ribut melulu gitu kan. Nah itu juga orang tua ini walaupun dia nggak mengucapkan itu, hatinya itu perasaan itu dia tahu gitu. Contoh yang paling yang terjadi itu, adik saya udah meninggal udah 4 tahun lebih dikit lah. Nah, mama saya itu walaupun dia nggak mengucapkan, dia masih sedih mengingat adiknya, anaknya yang bungsu ini, tapi kita tahu hati yang paling dalam ini masih tanda tanya itu belum bisa betul-betul melepas gitu. Ya itu sangat alami dan masih ada sedihnya lah ya Pak. Sedihnya ini sering sekali kalau pada saat saya bawa jalan mama saya, adik saya itu taruh di wihara kesejahteraan gitu. Kita berhenti di sana, biasanya saya pai-pai ke tempat adik saya setiap Canggu ini kalau nggak keluar kota. Nah mama saya kalau berhenti di depan wihara sana ngetampak turun pun asal tahu bahwa anaknya bungsu abunya taruh di sana, masih bisa sering menangis gitu. Jadi ya. memang masih ada rasa sayang yang. Jadi orang tua ini memang jadi orang tua itu tidak mudah. Ya mungkin kalau anak-anak ataupun nanti yang mendengarkan ini belum berkeluarga, belum betul bisa memahami perasaan seperti itu. Tapi seperti Tika, seperti Irma gini yang sudah berkeluarga ini tahu bagaimana rasa sayang, terutama mama itu terhadap anak itu luar biasa sekali. Luar biasa Pak. Lu ini perjalanan Pak Amin nggak gampang menurut saya. Apalagi orang tua Pak Amin ya sendiri, 3 anak tapi bisa menjadikan seorang anak yang luar biasa. Nah Pak, kayak tadi kan Bapak bercerita perjalanan ke Semarang, membawa beliau dengan perjalanan darat. Apalagi orang tua gitu Pak. Kalau saat ini tuh sering melihat kalau anak-anak kita rawat itu kan dia bertumbuh. Dari yang nggak bisa ngomong, dari yang ini ada perjalanan tumbuhnya. Tapi kalau orang tua kan semakin tua dia akan semakin menurun untuk tingkat berbicaranya, ingatnya, fisiknya juga kan ya Pak ya. Apakah itu jadi suatu kendala untuk Pak Amin untuk merawat mama Pak Amin saat ini? Nah, kembali lagi saya katakan ini kenapa Buddha Dharma ini sebagai pegangan kita. Saya seringkali berbicara pada saat saya kasih sambutan sebagai ketua MBI ini, saya menyampaikan bahwa itu apa sih motivasi saya ini mau menjadi ketua umum MBI? Apakah nggak ada kerjaan lain lagi, gitu kan? Ngurusin masalah yang tidak habis-habis. Motivasi yang paling utama adalah membuat Buddha Dharma ini semakin bisa dikenal orang dan dipraktekkan. Ini bersamaan dengan pertanyaan dari Tika ini adalah bahwa inilah pegangan kita Buddha Dharma ini. Kalau kita sering sudah memahami Buddha Dharma, kita akan memahami orang tua ini akan mengalami satu penurunan, sehingga kita tidak kaget. Nah, kita tidak kaget bahwa orang tua ini akan mengalami satu penurunan dan bagaimana sikap kita sebagai anak ini untuk menghadapi masalah ini. Contoh seperti sekarang ini, mama ini keluar dari rumah aja nggak sampai
setengah kilo dia udah lupa ini tempat apa segala macam, mana kantor saya kan, karena di Taman Semana rumah saya depan tuh ada satu kantor PT Dwi Mega. Itu tiap kali nanya mana rukonya, mana kantornya. Nah, cici saya itu yang paling sabar itu karena mama tinggal sama cici saya itu, ini loh Ma, nah, sebentar lagi nyampe loh. Nah ini dia sebelah kiri, yang catnya warna hijau gitu. Nah jadi kita ini nggak kaget gitu, karena Buddha Dharma ini sangat luar biasa ini. Makanya saya senantiasa ini menyampaikan ini, kita ini hidup ini harus ada pegangan. Nah pegangan Buddha Dharma inilah yang membuat kita ini tidak terkaget-kaget. Kenapa demikian tadi disampaikan bahwa, nah itu apa namanya, anak tumbuh menjadi dewasa ini karena ada melihat satu kemajuan. Nah ini penurunan kan, orang tua yang harusnya ingat jadi lupa, makannya yang biasanya banyak sekarang jadi sedikit, ya kan, jalannya yang biasanya bisa cepat harus pakai kursi roda, ya kan, nah harus sabar segala macam ini. Nah ini semua adalah fenomena yang harus kita hadapi gitu. Nah kalau kita memahami Buddha Dharma dengan bagus ini, hal ini tidak akan menjadi kaget, dan kita sudah siap. Kita jalan-jalan ke Semarang itu atau bawa mama ini ya nggak ada ekspektasi yang terlalu besar. Nah maksudnya terutama buat kita pribadi, yang penting mama bisa enjoy, bisa tahu bahwa ini dan orang tua itu bisa merasakan kalau anaknya dengan tulus sayang sama dia, itu dia bisa tahu. Atau kita karena terpaksa, nah atau terpaksa dengan ini dia tahu gitu. Nah, makanya ya kita ini harus tulus. Karena kan orang tua itu kan juga nggak mudah ya, apalagi kalau pakai kursi roda gitu ya, Pak Amin ya. Iya, kadang-kadang orang merasa perjalanan jadi lambat nih gitu kan. Jadi kayaknya ngerepotin gitu kan, padahal mau happy mau jalan-jalan gitu. Ada nggak sih perasaan kayak gitu, Pak Amin? Ya sebagai manusia ya. Sebagai manusia ini, makanya saya juga coba membedakan. Ya kembali lagi memang itu tidak mudah. Kalau saya mau bawa mama saya jalan, saya tidak membawa istri sama anak-anak saya. Nah, kenapa Pak? Karena itu yang seperti tadi ini kan, nanti kalau antara anak, istri sama mama itu campur, satu mau jalan-jalan, satu mau shopping, mamanya lambat-lambat. Oh iya ya? Nah, oh banyak mau juga ya Pak yang ini. Ya, makanya saya juga membedakan, akhirnya memang harus banyak yang harus diperhatikan. Kalau mau jalan-jalan sama mama, istri, anak-anak, oke, kita jalan sendiri. Kalau sama mama di teman cici ini khusus tersendiri itu. Jadi kita sudah membagi itu sebagai hal yang seperti itu, sehingga tidak akan menjadi bermoral gitu ya. Jadi Bapak udah perkirakan apa yang akan terjadi kalau bareng-bareng. Oh ya enaknya seperti ini. Bukan karena nggak mau ya Pak, karena memang diposisikan, dikondisikan begitu. Ya. Jadi ya makanya juga harus punya karma baik. Oh iya betul. Ya, karma baik itu ya seperti mungkin saya secara materi ini baik, waktu pun itu kita bisa tentukan sendiri. Tapi kalau kita ini mudah-mudahan yang banyak anak-anak sekber itu, pemuda budaya ini harus banyak invest itu dari sejak muda. Makanya waktu bisa mengenai invest waktu itu, saya udah invest waktu untuk Buddha Dharma ini sejak saya masih kuliah. Yaitu sekitar 36 tahun yang lalu. 36 tahun. Sejak 1989 sampai sekarang ya lebih kurang 36 tahun yang lalu. Jadi itu invest waktu di situ, sehingga saat sekarang ini ya waktu saya sebenarnya padat sekali itu, tapi karena kita yang decision maker yang menentukan ini, sehingga kita lebih mudah. Yes. Ya, walaupun kita sibuk segala macam, kita punya otoritas itu mengatakan saya bisa mutusin ini. Jadi waktunya yang kita hanya yang bisa mengatur waktu kita, bukan waktu yang mengatur kita. Oh, iya. Karena kenapa? Kan invest waktu. Ya, nah ini kan dari sisi ideal ya, maksudnya katakanlah kalau saya menyebutnya dari muda dari invest waktu, invest kamar baik. Terus kemudian sekarang posisi mapan nih, Amin gitu ya. Nah terus jadi bisa merawat orang tua pun secara materi, secara tenaga, secara waktu. Seandainya di kondisinya berbalik nih, ada mungkin yang merasa saya udah berbuat kamar baik nih, tapi sekarang kondisi finansialnya belum mapan. Gimana cara saya berbakti kepada orang tua nih gitu kan? Mau kerja keras
nggak ada waktu gitu kan, kasih orang tua gitu kan. Tapi udah kerja keras, uangnya nggak cukup nih mau bawa orang tua jalan-jalan. Nah, gimana tuh caranya Pak Amin? Ya, memang banyak yang terjadi itu tidak seideal yang kita bicarakan tadi. Ini realistis itu banyak seperti itu. Kembali lagi ya, kita ini harus sesuaikan dengan kemampuan kita pada saat sekarang ini, ya kan? Kalau kita memang struggling suami istri kerja aja itu udah repot Senin sampai Jumat, kemudian itu juga pas-pasan, anak masih kecil, bagaimana lagi mau berbakti sama orang tua. Memang itu banyak yang kita jumpa seperti ini. Tapi kembali lagi ya, kita harus memang mengalokasikan dan setulus hati kita ini mengalokasikan dan berusaha untuk hal tersebut. Nah, tadi kembali ke tadi lagi, yang paling penting itu kalau kita ini menjaga komunikasi ini kan sekarang jauh lebih mudah, ya kan? Kamu tuh sama orang tua, mama, papa ini kan dulu itu kan nggak ada punya handphone, nggak punya WhatsApp, nggak bisa video call, nggak bisa video call ini kan, sehingga kita mesti harus ketemu dulu kan. Nah, kalau dulu mesti naik pesawat dulu pulang ke Medan karena saya kuliah di Jogja, itu kan udah Jakarta ke Medan gitu kan. Sekarang ini ya WhatsApp ini ada, telepon tuh bisa. Nah, tergantung bagaimana kita punya usaha kan. Usaha kita ini dengan baik, dengan tulus itu saya yakin orang tua ini pasti. Nah, kemudian saya tekankan lagi satu hal yang paling prinsip ini, jangan membuat orang tua kita ini risau. Banyak saya ketemu, bukan banyak, ada ketemu dan kasus-kasus orang tuanya pada saat udah tua sudah mulai katakanlah settle down gitu bahasa Inggrisnya, udah mulai settle down itu, tapi dirisaukan dengan urusan anak, ya kan? Anak terkena masalah, rumah tangganya bermasalah, ya kan? Nah, kemudian ada yang tidak seekonomi susah, orang tua mesti membantu anak segala macam. Ini kan kebalikan kan? Harusnya kan orang tua sudah settle down ini anak yang memberikan nafkah sebulan sekali, kasih mungkin uang jajan. Ini masih disupport, tapi harus support gitu, harus jual rumah lagi nih segala macam karena anaknya terkena judi online, terkena pinjol, kena apa segala macam. Nah, inilah yang saya pikir ini kalau kita nggak bisa sampai tahap yang terlalu ideal, minimal yang prinsip dulu. Jangan membuat susah orang tua kita. Nah, ini aja paling prinsip dulu kalau kita nggak bisa sampai yang seideal yang tadi kita bicarakan. Banyak yang di lapangan itu tidak seideal, tapi minimal ini kita ini jangan bermasalah, terutama ya masalah-masalah di dalam rumah tangga, masalah kita pribadi ini. Kalau sebisa mungkin itu ya kita ini bisa kita tanggung. Orang tua sudah tua, dia sudah ingin lebih ini, kita dirisaukan. Tapi memang kadang-kadang susah tempat curhat buat para anak, terutama cewek ini kan sama mamanya, sama ini ada masalah. Ini masa curhatnya sama tembok kan nggak mungkin kan? Nah, sama mamanya ya. Kita ada curhat itu mamanya ini ya dengar-dengar itu biasanya nanti dia akan menjadi simpanan hati, ya sedih segala macam. Nah, memang hidup ini tidak mudah, Buddha sudah mengatakan seperti itu. Ya minimal kalau dia nggak bisa support orang tuanya secara materi, malah sebaliknya gitu ya, orang tua tetap support ini, minimal anak itu kasih mungkin perhatian kali gitu ya, Mbak Min ya. Pelatihan tadi kan seperti komunikasi melalui video call, WhatsApp. Udah mama papanya tidak gaptek ya. Nah, kalau gaptek itu memang nggak susah gitu karena dia nggak pakai handphone gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dia pakai ya kasih tahu soal apa namanya. Ada satu teman saya yang sangat, saya hubungan sama mama papanya bagus pak. Tiap pagi itu dia bawa beli sarapan kasih ke mama papanya gitu. Karena tinggalnya nggak jauh di daerah Palem itu, dia itu tiap pagi itu ke pasar beli sarapan dulu, kemudian mampir ke tempat mama papanya kasih sarapan, kemudian di sana ngobrol sana sini itu, habis itu baru dia pulang gitu. Jadi ada interaksi. Ada interaksi, perhatian itu kalau kita sama materi nggak bisa, ya tadi seperti Sisi ngomong itu ya kita kasih perhatian gitu. Karena itu kadang juga kalau bagi anak yang mapan juga kendala terbesarnya juga nggak ada waktu nih, ya kan? Terus dia istilahnya minta tolong apa ya, suster lah ya untuk merawat orang tua. Nah, kalau kayak gitu sebenarnya kita sebagai Buddhis itu gimana ya? Karena kan kita juga dibilang harus kamu sendiri yang ini
Malah kadang ada yang taruh di panti jompo gitu kan. Tapi kadang-kadang kan situasi setiap orang itu berbeda ya. Nggak ada yang nggak bisa langsung. Mungkin ya banyak hal ya, karena dia nggak ada waktu atau pasangannya gitu kan, dia nggak ngedukung gitu kan. Dia anggap merepotkan atau apa. Akhirnya solusinya di panti jompo. Nah itu gimana tuh, Pak Amin? Kalau kasus panti jompo ini, nah Bapak Ibu sekalian, teman-teman apa namanya acara ini, satu hal yang sering saya sampaikan itu, Yayasan Ceci itu sangat terkenal dalam urusan sosial. Ya, sosialnya itu dari mendunia sih, Pak. Mendunia ini. Tapi beliau itu tidak pernah ada program untuk bangun panti jompo. Anda cari aja di mana, Ceci itu tidak pernah bangun panti jompo. Padahal dia sanggup itu. Karena beliau ini memikirkan bahwa tugas anak itu adalah para orang tua. Sehingga tidak mau membuat satu sarana prasarana sehingga anak itu bisa nitip orang tuanya di panti jompo. Satu pemikiran yang menurut saya sangat baik, dan memang ada pro dan kontra, tapi saya secara pribadi itu setuju dengan apa yang dilakukan ini. Kita sebagai anak, bagaimana susah pun itu, jangan menitipkan orang tua ke panti jompo. Karena panti jompo, apalagi di Indonesia ini, Anda keliling ke panti jompo, rasa-rasanya kalau kita ke 10, 9 itu yang kurang baik gitu. Orang tua cuma ditaruh begini aja. Kemudian ya pokoknya sangat memprihatinkan dan menyedihkan. Nah, bagaimana dengan baby suster ataupun yang suster yang bukan baby tapi suster yang merawat orang tua ini? Kalau anaknya sampai kekurangan waktu, kekurangan apa segala macam, sih menurut saya sih boleh-boleh saja. Karena orang tua ini kan mau ke belakang, mau makan ini, kalau nggak ada yang bisa standby setiap saat untuk merawat orang tuanya ini, boleh saja. Tapi kembali lagi ke tadi itu, perhatian anak ini bagaimana. Jangan setelah ada suster yang merawat orang tua kemudian ya tinggal aja kan. Nah, tinggal beres saja segala macam ini. Nah, ini menurut saya itu kurang baik. Ya, memang bicara mengenai tua itu ya, kita semua ini akan mengalami masa tua ya. Kalau kita perjalanan manusia ini kan dari lahir kemudian meningkat dewasa dan suatu saat itu akan mengalami masa tua. Nah, kita ini kalau tidak siap untuk memasuki masa tua, memang di situ ini sungguh menantang. Dan kita sekarang ini satu persatu organ tubuh kita ini akan melemah. Nah, kalau kita memahami dan belajar mengenai mindfulness-nya ini, kita ini memasuki masa tua ini tidak mudah, sangat tidak mudah. Satu persatu itu organ tubuh kita seperti mobil yang kita pakai ini ya. Kalau bagi baru ini kan wah top semua. Tapi kalau udah 5 tahun udah mulai meronglong, nanti apa namanya mesinnya nggak kurang bagus lah, selang bensinnya ini lah, bannya udah mulai aus lah. Nah ini terjadi sama manusia. Kalau mobil kan gampang, kalau udah tinggal ganti. Kalau duitnya banyak tinggal ganti. Kalau organ tubuh bagaimana, mau ganti jantung, ganti hati, ganti ginjal. Nah itu sangat tidak mudah. Makanya kembali lagi Buddha Dharma ini sungguh luar biasa. Pegangan buat kita ini memasuki periode satu persatu kita masuk ini. Kalau kita menyiapkan diri dengan bagus, ya mudah-mudahan kita akan lahir dengan sukses, meninggal pun dengan sukses. Tapi biasanya kalau anak yang berbakti itu pasti sukses nggak sih, Pak? Nah, itu pertanyaan yang memang sering sekali kita dengar ini. Menurut saya ini pintu sukses baik secara materi maupun sukses secara spiritual ini, pintu yang paling pertama yang harus dibuka itu adalah bagaimana kita sayang dan berbakti sama orang tua kita. Itu pintu yang katakanlah langkah awal yang harus kita lakukan pertama sekali. Dan saya cukup yakin bahwa anak-anak berbakti sama orang tua, walaupun mungkin secara materi itu dia tidak kaya-kaya amat, tapi hidupnya ini akan jauh lebih bahagia. Jadi langkah awal ini, makanya kalau orang mau tanya sama saya, kunci sukses itu Pak Amin itu bagaimana? Pertama ini adalah lakukan ini ya, bagaimana kita bakti sama orang tua tuh. Dan sudah terbukti lah ya. Ya, ada buktinya. Sayang sama orang tuanya, bagaimana kita ini merespek orang tua.
Ya, itu alam semesta ini sangat sangat adil dan dia mencatat apa tindakan kita semua dan akan mengembalikan sama kita. Nah, kalau kita bakti sama orang tua, sayang sama papa, mama, seperti saya bilang, ini apa status kita sekarang? Kalau status kita sekarang sebagai anak muda, sebagai pelajar, lakukanlah hal kita sebagai seorang pelajar. Nah, pada saat kita sebagai berumah tangga, lakukanlah kita sebagai berumah tangga. Sehingga orang tua kita tidak menjadi risau gitu. Kalau mereka risau ini ya akan tidak mudah. Ya, perjalanan kita ini akan terbuka lebar kalau orang tua kita akan orang tua kita akan kan ada dikatakan surga ada di telapak kaki ibu kan. Nah, itu kan sangat sudah ini ya, kalau kita melakukan mama kita dengan baik itu, terutama mama ya. Nah, saya ingin cerita satu aja. Bagaimana cinta kasih mama seperti yang disampaikan di Karania Metta Sutta ini tanpa ada apa namanya iming-imingnya gitu. Satu kesempatan saya itu saya ceramah di wihara yang itu. Nah, mimpin kebaktian itu ternyata anak yang IQ-nya rendah. Ngomong pun ya bagaimana orang IQ-nya rendah ini deskripsinya kita bisa tahu susah sama macam ini. Nah, yang sampingnya itu yang baca parita, dia hanya kerjanya itu kentong gitu. Nah, misalnya arahang sama sambudo bagawa budang bagawantang api wademi, dia tong gitu lah. Nah, saya cukup apa namanya cukup keris ya bahasa Inggrisnya, cukup tertarik untuk memperhatikan. Apa selesai ceritanya, biasanya di sana ini yang selesai ini dapat kita makan ya. Nah, cita-cita tidak ada mamanya sama anaknya hampiri saya cerita gitu. Dari matanya itu saya lihat orang tua ini mama itu tidak ada merasa minder dengan posisi anaknya begitu ya Pak. Anaknya saya tanya, anaknya hebat apa memberikan pujian lah ya, anaknya pintar loh memukul ya, anak saya itu luar biasa kalau dalam mengenai spiritual ini, baik Buddhis, baik Islam ataupun yang apa lain. namanya lain itu, dia itu bisa mengikuti. Nah, dia sampaikan pada saat dia cerita itu matanya itu berbinar-binar gitu, bangga terhadap anaknya ini. Artinya sayang dia sama anaknya. Kalau kita sebagai umat orang awam begini ini punya katakanlah melihat hal seperti ini, rasanya kan bagaimana gitu kan? Kan seorang ibu itu dia menceritakan kelebihan anaknya itu dengan bangganya gitu. Nah, itu cinta kasih menurut saya sayang anak ini, dan saya merasa itu inilah apa yang disampaikan di Karania Metta Sutta, bagaikan cinta kasih itu bagi seorang ibu yang merawat anaknya ini ya. Itu cinta kasihnya tanpa ini. Dan ada beberapa kasus tadi saya lihat termasuk aktivis kita ini, ada beberapa aktivis yang saya lihat anaknya ini ada yang berkecukupan yang memberi yang harus mendapatkan apa namanya perhatian khusus. Rasa cinta mereka itu sama anaknya itu luar biasa, dan tidak pernah ini apa namanya menterakan anaknya, berjuang untuk kemajuan anaknya. Dan itu saya lihat itu, makanya kasih sayang mama itu luar biasa. Mama sama papa ini saya yakin mama ini lebih sayang daripada papa. Iya nggak Ci? Biasanya begitu. Nah, saya jadi teringat ya, biasanya juga kan persepsi orang anak perempuan itu lebih care sama orang tua kan. Nah, kalau dari kadang-kadang lebih cuek. Nah, kalau dari Pak Amin sendiri gimana gitu sebagai anak laki-laki gitu kan? Apakah perhatiannya hanya dalam bentuk materi gitu kan, atau gimana gitu kan? Ya memang beda laki-laki sama perempuan, kita tahu kan, laki-laki lebih logika, wanita lebih perasaan. Iya, Mbak. Nah, makanya perhatiannya ini kan mungkin mama lebih dekat sama papanya, dekat sama mamanya karena pakai perasaan. Anak laki itu memang lebih pakai logika segala macam ini. Tapi anyway, saya pikir sih perhatian anak itu terhadap orang tua ini kembali lagi sejak awal itu harus memang mendapatkan satu pengetahuan, satu landasan yang bagus bagaimana kita sayang sama orang tua. Dan ini penting sekali, walaupun laki-laki itu lebih banyak pakai logika, tapi ya itu bisa dirasakan sama orang tuanya.
perhatiannya. Orang tua itu nggak bisa dibohongi bagaimana, apalagi anaknya itu dirawat dengan sangat baik dan sangat dekat sama orang tuanya itu walaupun nggak sama-sama, kalau anaknya lagi di luar lagi sakit, lagi bermasalah, orang tuanya punya insting. Udah bisa merasakan ya, Pak? Merasakan kok perasaan nggak gitu enak, ternyata anaknya lagi sakit segala macam. Nah, itu insting orang tua sama anak ini memang lebih gede gitu daripada mungkin anak sama orang tua. Mungkin karena pertalian segala macam ini. Tapi ya laki-laki pun, anak laki-laki pun itu ya perhatiannya mungkin beda dengan anak perempuan yang sampai bisa bagaimana ini. Ya menurut saya sih seperti itu. Nah biasanya kayak maksudnya kalau prakteknya Pak Amin ke mamanya gimana gitu kan? Kalau kadang-kadang kan bapak-bapak itu yang merasa apa ya, mungkin lebih gregetan atau lebih nggak bisa kasih perhatian secara ucapan. Nah misalkan pada saat nih, mohon maaf ya Pak Amin, misalkan pada saat mamanya itu kayak tadi nggak ingat sesuatu atau nanyanya berulang-ulang, nah biasanya Pak Amin gimana gitu reaksinya gitu. Jadi siapa tahu buat sharing ke bapak-bapak yang lain juga gitu. Bahwasannya ada bapak-bapak juga mengurusnya orang tuanya gitu. Kayak gimana ya, gitu kan. hanya seorang perempuan gitu. Ya kesabaran itu menurut saya ini, ya kita sekarang sebenarnya banyak sekali kita mendapatkan video-video pengetahuan yang baik ya. Yang ada satu video yang bagus itu di mana orang tua ini duduk di taman nanya ini burung apa segala macam, ini anaknya kan marah gini kan, saya udah ngomong ini burung apa kan itu kan segala macam ini. Nah, dan papanya bilang waktu dulu kamu waktu kecil waktu menggambar itu kamu berulang-ulang nanya ini gambar apa, papa tidak pernah merasa bagaimana merasa ngulang-ngulang jelasin gitu kan. Ini baru saya ngulang 3 kali kamu udah marah. Memang kesabaran ini semua itu latihan ya. Itu latihan. Ini tidak bisa dalam satu malam ini kita bisa mengubah karakter kita. Ya, nah, karakter itu dibentuk itu dalam waktu yang cukup lama. Makanya di organisasi budaya anak kita ini, sektor PMPBI atau pemuda budaya anak khususnya ini sangat penting. Makanya mengenalkan dharma kepada anak ini jangan pada saat udah jadi kakek-kakek di bulan bahagia kita baru kasih ke wihara kita kasih itu. Menurut saya itu sudah nangkepnya udah beda ya, udah beda. Walaupun kita nggak katakan terlambat, tapi sudah akan berat. Seperti pohon kamu sudah bentuk, dia udah cabangnya ke arah kanan, kamu mau belok ke kiri itu nggak bisa, yang ada patah gitu. Iya, betul. Jadi mengenalkan dharma ini sejak masih muda itu sudah harus kita lakukan supaya mereka itu tahu, sehingga pada saat nanti dia menghadapi kehidupan itu tidak terkaget-kaget. Nah itu menurut saya seperti itu. Nah juga menghadapi orang tua, bagaimana kita ini ya, kita harus melatih kesabaran itu sejak dari awal. Kita harus tahu bahwa ini yang ada orang tua itu ya seperti itu. Nah tidak bisa kita ini, sehingga ya makanya kita ini di organisasi ini sangat bagus sekali. Kita banyak belajar. Sis Irma ini ketemu kan udah lama. Ini beliau bertransformasi kan, salah satu misi atau visinya MBI ini kan transformasi diri sama transformasi sosial. Betul. Nah sekarang beliau ini Light of Wisdom kan ini udah bertahan hampir berapa tahun mah? 2 tahun lebih. Nah 2 tahun itu tidak mudah. Kalau nggak ada ingin transformasi sosial ke masyarakat ini, merawat seperti ini tidak mudah. Nah itu adalah bagian dari kita transformasi diri, transformasi sosial, dan mudah-mudahan ini didengar orang. Maka kenapa dana dharma itu dana paling tinggi, lebih tinggi dari dana uang, materi atau dana kehidupan. Karena dana dharma ini akan mengubah pola pikir, berubah seseorang. Saya sampaikan seperti ini supaya anak muda ini, kalau kamu menjadi baik itu, mesti dari awal kamu sudah berusaha. Nah, tadi kan si Sima ngomong ini bagaimana kehidupan ini nggak punya duit, nggak punya segala macam, ketemu masalah ini ya sebenarnya kalau kita mau ngomong jujur sudah telat. Nasi sudah jadi bubur. Tapi kalau kita ngomong begini, orang yang tanya ini kan dia tersinggung, ya kan? Di Romo ini ngomongnya ini nggak bisa menyelesaikan masalah, tapi ya masalahnya kan kita nggak seperti makan obat sakit perut kamu kasih obat tuh langsung bisa sembuh, nggak bisa seperti harus terima kenyataan juga ya. Kita mau sukses ini bukan dalam satu malam langsung bisa sukses, kita butuh waktu untuk itu. Makanya sebenarnya kita ketemu kalau udah
udah ibaratnya sudah nggak ada jawaban lagi, ini kamu mau tanya ini udah susah. Oh iya, iya. Makanya kita jelasinnya ya supaya dia enak dengannya segala macam ya harus gini. Padahal sebenarnya semua itu harus melalui satu perjalanan panjang. Lu bisa sukses secara materi, sukses secara spiritual ini nggak bisa datang dalam 1-2 malam, 1-2 tahun nggak mungkin. Kamu harus sudah merintis sejak kamu masih muda. Kita mau perjalanan seperti itu tahu. Lu mau duduk meditasi bisa tahan lama segala macam, nggak bisa kamu tiba duduk kamu langsung bisa meditasi, nggak bisa gitu. Pokoknya Pak. Nah itu semua butuh proses, makanya supaya kita jangan ketemu dengan apa namanya keadaan seperti itu, kita jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri gitu kan. Nah kita ketemu orang tua yang seperti ini, kita tahu ya, kita mesti bisa apa, kita tahu justru di situ kita banyak belajar. Oh tua begini ya, sangat tidak mudah sekali. Lagi atau paling mungkin yang terlintas adalah pada saat mamanya Pak Amin menjadi single parent itu kan misalnya merintis kan ya. Pada saat itu kadang ada nggak satu perasaan, saya nggak tahu ya, maksudnya bukan ngejat di luaran ya, ada anak yang pilihannya adalah saat kondisi keluarga nggak bagus, dia menyalahkan orang tuanya kondisi keluarganya nggak bagus secara ekonomi, tapi ada juga yang menjadi berjuang. Nah pada saat itu apa yang dirasakan Pak Amin gitu kan, pada saat kehilangan sosok ayah, terus ibunya berjuang pasti sibuk gitu kan, mungkin ekonomi juga belum sebagus sekarang. Nah itu motivasi atau pada satu persepsi Pak Amin itu apa gitu sehingga bisa terus positif gitu kan, mungkin supaya buat nasihat juga buat yang lain gitu kan. Nah ini memang satu hal yang, karena waktu meninggalnya 11 tahun ini, bagaimana anak 11 tahun ini rasanya ini belum bisa banyak mikir gitu. Benar Pak. Nggak bisa mikir itu terlalu jauh itu, tapi yang saya, karena lingkungan saya itu, karena waktu itu saya sekolah, saya juga sekolah di sekolah yang baik, yang punya keinginan untuk menjadi baik, menjadi maju itu, jadi lingkungan saya itu lingkungan yang baik, sehingga saya itu bisa tumbuh menjadi anak yang baik. Dan kembali lagi sebenarnya ini adalah kita di Buddhisme kan kita percaya itu dan yakin lah, percaya yakin itu kehidupan itu berulang-ulang. Jadi kita hidup di sekarang ini ya akumulasi dari karma masa lalu itu juga sangat penting. Karena pada saat akumulasi karma baik kita baik ini, di sini ini kita dapat yang baik-baik sehingga kita mau tumbuh berkembang menjadi bagus. Nah, contoh misalnya setelah saya mulai kuliah, saya lingkungannya baik adalah lingkungannya ke wihara. Nah wihara ini saya mendapatkan dharma ini, kemudian memperkuat ini menjadi baik gitu. Nah makanya ini hidup ini memang cukup menarik kalau kita mau merenung lebih jauh. Itu saling bertautan itu sangat penting sekali. Kalau kita berbuat baik, nanti yang deket-deket baik sama kita itu baik-baik. Contoh pasangan hidup kita, anak yang lahir, anak yang kemudian ikuti kita ini, kalau kita baik, nanti semuanya datang baik-baik. Makanya kan ada dikatakan di apa namanya di Dhammapada atau apa ini, dia di Mahamanggala Sutta. Bergaul dengan bijaksana adalah berkah utama. Ya kan? Nah, itu Mahamanggala Sutta ini. Jadi kita juga harus memilih teman-teman yang baik, lingkungan yang baik ini, sehingga kita ini nanti akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, jadi apa namanya motivasi saya pada saat itu, ya, saya terus terang kalau ngomong jujur ini ya pada saat umur 11 tahun itu tidak bisa banyak memikirkan yang logika ini, tapi dengan tumbuh seiring dengan ini kelihatannya karma baik ini yang banyak mengarahkan. Nah, timbulan karma baik itu sangat penting sehingga dia mengarahkan kita. Kan waktu itu kan masih anak kecil, masih remaja, ini nggak bisa banyak terlalu mikir itu, tapi orang tua juga karena sibuk bekerja ini nggak ada yang mengarahkan. Tapi ya karma baik, sebagai informasi ini saya dengan adik saya itu tumbuhnya jadi berbeda. Saya di tempat yang katakanlah yang baik, adik saya pergaulannya kurang begitu baik, sehingga dia tumbuhnya ini juga kurang begitu baik pergaulannya, sehingga ada permasalahan tinggi. Oh berarti
memposisikan anak tumbuh di lingkungan terbaik itu sangat penting untuk Ya, sangat baik sekali. Makanya ada yang mengatakan lu mau melihat kamu sendiri itu seperti apa, lihatlah 10 teman baik kamu itu. Kalau teman baik kamu itu ada anak yang berbakti, teman yang sayang orang tua, orang yang sukses, kalau ini pasti kamu bagian dari situ. Tapi kalau kamu temannya pencopet, temannya pemabuk segala macam, ya kamu Ya, bagian betul, dari gitu. itu. Itu satu perumpamaan yang menurut saya sangat sering saya gunakan. Kita bisa lihat gitu. Jadi teman-teman kita sangat baik. Nah, lingkungan kita yang di Keluarga Budaya Indonesia menurut saya sangat baik. Di situ berkumpullah orang-orang, suami-suami yang baik, istri yang baik. Jadi kita juga bagian dari sana. Tapi kalau kita kumpulannya suaminya yang istrinya 3, atau ada simpanannya banyak, istrinya juga macam-macam, ya kita Ya, bagian udah dari begitu sana. aja. Oke. Oke, ya ampun. Pak, ini luar biasa. Saya jadi mengerti kenapa Pak Amin bisa dan mampu menjadi pemimpin di Budayana ini selama 2 periode. Ya. Karena motivasi Bapak luar biasa. Apalagi tadi Bapak bilang kita memang perlu keras kepada diri kita supaya kita bisa menghadapi dunia. Walaupun dunia keras dengan kita udah siap dengan diri kita yang kokoh. Ini sangat luar biasa perjalanan Pak Amin. Semoga ini menginspirasi. Jujur saya terinspirasi banget untuk mengenai hal ini. Saya juga merasa pendengar nanti juga bisa terinspirasi dengan hal ini. Terima kasih banget Pak Amin. Dan yang paling penting juga praktek berbakti ke orang tuanya juga udah dibuktikan. Iya, dan ini jelas dan nyata, ada contoh dan real. Hasilnya Real juga hasilnya udah ada gitu. Terus sebenarnya ini saya orang yang tidak suka expose. Saya tidak expose karena memang jabatan publik saya sebagai ketua umum ini dan sebagai seorang pandita ini, saya posting di Facebook, sekarang di TikTok ini punya satu tujuan, purpose gitu, supaya Ada kenangan. bukan kenangan, Apa? ini bisa diikuti. Oh ya. Diikuti. Saya bukan orang yang suka expose, seperti ini jalan. Saya bukan suka expose, tapi karena hal ini yang Tapi kadang tuh perlu, Pak Amin. Bisa memotivasi kita ini Pak. Justru itu pada saat seperti waktu kita pandemi COVID-19 ini, orang dimana semua orang itu diem, semua orang tinggal di rumah. MBI ataupun KB kita ini bergerak. Kerja. Nah, kita kerja sosial, kita paksa semua, dan sengaja saya puskan itu bukan karena kita mau tapi supaya semua orang ini jangan takut dan turut bisa berbagi untuk melewati masa susah ini. Sama seperti kasus bakti orang tua ini, karena memang saya juga sebagai ketua umum MBI, sebagai pimpinan, perlu menunjukkan. Dan itu saya kemana-mana ini kadang-kadang ada yang ngomong sama saya ngiri sama Pak Amin loh. Mami Aisyah saya ketemu kemarin. Iya. Saya nggak iri sama Pak Amin loh. Ini sama mamanya Pak Amin loh, karena disayang sama anaknya dibawa jalan-jalan gitu. Nah, saya pikir itu menginspirasi orang ini supaya, karena ini sangat basic sekali. Sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai perjalanan spiritual lebih tinggi, yang basic aja kita belum bisa lakukan. Ya, menurut saya kita seperti belajar dhamma itu seperti belajar di sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Jenjangnya Pak. Nah, jadi yang dasar itu, yang basic itu di keluarga kita. Nah, selain sama orang tua ini sebenarnya sama bagaimana tindakan kita sama pasangan hidup kita, sama anak kita, dengan karyawan kita segala macam. Ini semuanya adalah basic-basic yang harus kita penuhi dulu. Kalau basic kita sendiri nggak bagus itu, ya bagaimana kita mau melangkah lebih lanjut? Mantap Pak. Terima kasih banget, Pak. Terima kasih Ci Irma. Semoga kita bisa jumpa lagi Pak. Ditunggu sharingnya untuk berikutnya supaya kita juga bisa menginspirasi banyak orang. Ya. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih semuanya.